Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dosen, dan guru penilai praktik pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Winda Andriana dari mahasiswa PPG Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hari Selasa, tanggal 17 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk peserta didik kelas 9I SMP Negeri 1 Kersana pada materi kesebangunan dua segitiga. Dan ini adalah kartu peserta ujian saya. Terima kasih, selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Baik, Bu. Baik. Ya, semoga tetap baik, sehat, dan bersemangat ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, izinkan Bu Guru untuk memimpin doa kalian ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, hari ini Selasa tanggal 17 November 2020 ya. Pada jam pertama kita akan melaksanakan pembelajaran matematika ya. Untuk itu Bu Guru ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah di sini sudah hadir semua? Sepertinya sudah hadir semua ya. Oke. Selanjutnya nanti silahkan kalian bisa absensi kehadiran kalian pada link Google Form yang sudah Bu Guru bagikan di grup WA kelas kalian ya. Bu Guru tunggu sampai pembelajaran hari ini. Ya. Oke, semuanya sudah bisa mendengar suara Bu Guru ya? Ya, Bu. Ya, apakah sudah terdengar jelas suara Bu Guru? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah bisa mendengar dengan jelas semuanya. Seperti biasa ya aturannya, nanti silahkan kalian nonaktifkan terlebih dahulu mikrofon kalian ya supaya pembelajarannya bisa lancar. Kemudian nanti kalian bisa aktifkan mikrofonnya kembali saat kalian bertanya atau menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian harus mengingat kembali nih materi prasyarat untuk bisa sukses di materi ini, ya. Yaitu materi prasyaratnya adalah perbandingan, garis dan sudut, dan segitiga. Tentu kalian masih ingat ya, waktu pembelajaran kelas 7 dan 8. Ya. Kemudian Bu Guru ingin bertanya sama kalian. Tentunya kalian masih ingat ya tentang syarat dua bangun datar yang sebangun pada pertemuan sebelumnya. Coba sebutkan, ada yang bisa menyebutkan syarat dua bangun datar yang sebangun? Saya, Bu.
Ya, silakan. Indah. Indah ya? Silakan Indah. Iya. Saya Bu Indah. Syarat dua bangun datar yang sebangun adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau senilai, Bu. Apa yang disampaikan oleh Indah. Ternyata masih ingat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengaplikasikannya pada salah satu bangun datar, yaitu khusus bangun segitiga saja. Ya. Sekarang coba katakan apa yang disebut segitiga. Kemudian sebutkan benda-benda di sekitar kalian yang biasanya berbentuk segitiga. Ada yang bisa? Silahkan. Saya Bu. Ya, coba Bu Guru pilih ya. Rianti, coba Rianti. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut, Bu. Contoh benda yang berbentuk segitiga biasanya ventilasi rumah ya, Bu. Ya, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Rianti. Jadi, bagaimana dua segitiga bisa dikatakan sebangun? Nah, untuk menjawab itu semua, kita akan mempelajarinya pada pembelajaran hari ini. Ya. Oke, selanjutnya kita akan ke tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Kalian bisa simak di layar screen. Nanti setelah kalian memperoleh dan menemukan pengetahuan pada bahan ajar berupa modul, LKPD, dan media pembelajaran yang diunggah pada WA grup kelas kalian melalui model pembelajaran Discovery Based Learning, kalian diharapkan dapat yang pertama, 1. Jujur dan teliti dalam memeriksa syarat dan segitiga yang sebangun berdasarkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kemudian yang kedua, teliti dan objektif dalam memeriksa sifat-sifat dua segitiga yang sebangun berdasarkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan memiliki rasa ingin tahu dalam membandingkan sisi pada dua segitiga yang sebangun. Kemudian yang terakhir adalah, apabila materi ini kalian kuasai dengan baik dan sungguh-sungguh, maka kalian dapat memahami tentang materi kesebangunan dua segitiga. Ya, kalian juga bisa memanfaatkan materi ini untuk kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya di sini bisa kalian lihat di layar. Kalian bisa memanfaatkan materi ini untuk kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian bisa mengukur tinggi gedung tanpa kalian harus memanjatnya. Ya, kalau nanti kalian mengukur kemudian harus memanjat kan susah ya. Nah, nanti kalian akan mengetahui bagaimana caranya. Nanti kita bisa pelajari pada pembelajaran hari ini dengan menggunakan konsep kesebangunan. Ya. Kemudian, seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya, nanti masih sama ya. Silahkan kalian bisa buka bahan ajar berupa modul, ya, media pembelajaran, dan LKPD yang sudah Bu Guru bagikan di WA grup kelas kalian. Ya. Kemudian, untuk kelompoknya, masih sama ya seperti pembelajaran kemarin. Bu Guru bentuk lebih heterogen kemampuannya. Jadi usahakan kalian tetap aktif di diskusi, ya. Kemudian kalian nanti usahakan tetap aktif di diskusi karena nanti Bu Guru akan menilai sikap keaktifan belajar kalian pada pembelajaran dan diskusi kelompok kalian pada hari ini. Kemudian nanti juga Bu Guru akan meminta kalian untuk mengerjakan beberapa soal untuk penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Nanti link Google Form-nya sudah Bu Guru bagikan ya di WA grup kelas kalian.
Kemudian nanti juga Bu Guru sebelum ke kegiatan inti akan melakukan pretest singkat ya untuk memeriksa kemampuan awal kalian ya, tapi kalian tidak usah merisaukan ini karena ini hanya untuk mengukur kemampuan awal dan akhir kalian ya di pretest dan post-testnya. Nanti link Google Form-nya juga sudah Bu Guru bagikan di WA grup kelas kalian. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, Bu Guru akan mengukur kemampuan awal kalian ya melalui pretest pembelajaran. Ya, ini soal pretestnya. Yang pertama, bagaimana syarat dua segitiga yang sebangun berdasarkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kemudian soal pretest yang kedua adalah bagaimana sifat-sifat dua segitiga yang sebangun berdasarkan ketiga sisi dan sudutnya. Silahkan nanti kalian jawab dua soal ini melalui link Google Form yang sudah Guru bagikan di WA grup kelas kalian. Ya. Sebelumnya Bu Guru sudah memberikan bahan ajar ini ya yang kalian bisa buka di WA grup kelas kalian ya. Silahkan nanti kalian bisa menyimak apa yang akan Bu Guru sampaikan tentang materi pembelajaran kali ini ya, yaitu tentang memeriksa kesebangunan dua segitiga berdasarkan syarat, sifat-sifat dan perbandingan sisi-sisinya ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan ke syarat segitiga yang sebangun. Kalau kemarin kita sudah tahu syarat-syarat bangun datar yang sebangun, sekarang kita akan ke khusus segitiga yang sebangun ya. Misalnya di sini Bu Guru kasih gambar segitiga ABC dan segitiga KLM. Di sini kita akan mengetahui apakah panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Ya, di sini diketahui beberapa sudut dan sisinya sudah diketahui. Ya, sudut A sama dengan sudut K, kemudian sudut C sama dengan sudut F. Ya. Kita akan mencari tahu panjang sisi-sisi yang bersesuaian dulu. Misalnya di sini ada AB. Nah, kita cari tahu dulu. AB itu sebanding dengan yang mana? AB sebanding dengan KL. Ya, betul ya. KL. AB itu adalah C dan KL itu adalah 2C. Jadi perbandingannya 1/2. Ya. Kita ke sisi yang lain ya. Misalnya sisi BC. BC sebanding dengan ya LM ya. BC itu adalah A, LM itu adalah 2A. Jadi perbandingannya 1/2. Sama ya, tadi 1/2, ini juga 1/2. Kemudian kita ke sisi yang lain, pasti sama. Ya. AC sebanding dengan KM. AC itu B, KM itu 2B. Jadi perbandingannya ya pasti sama 1/2 ya. Itu adalah perbandingan sisi-sisinya ya, sudah senilai. Kita cari tahu syarat yang kedua yaitu sudutnya ya. Dua pasang sudut harus bersesuaian sama besar. Kenapa hanya dua pasang sudut? Karena pada segitiga, jika dua pasang sudut saja sudah sama besar, maka sudut yang ketiga pasti sama besar. Tidak perlu dihitung, pasti itu sama besar ya. Itu khusus pada sudut segitiga. Ya. Diketahui pada gambar sudut A sama dengan sudut K, kemudian apalagi yang diketahui? Ya, sudut C sama dengan sudut M. Ya, yang ketiga tidak usah kita cari, pasti sama besar. Ya. Jadi dua bangun ini, dua segitiga ini
segitiga ABC dan KLM adalah segitiga-segitiga yang sebangun, ya. Sudah terbukti. Oke, selanjutnya kita akan ke sifat-sifat dua segitiga yang sebangun. Selain syarat, di segitiga yang sebangun juga punya sifat-sifat, ya. Sifat dua segitiga yang sebangun yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, ya, atau kriteria SSS, sisi-sisi. Di sini ada sisi N pada OKI itu sebanding dengan 2N pada AC. Ya, kemudian sisi T pada OP sebanding dengan sisi 2T pada AB. Ya, kemudian satu lagi adalah sisi M pada PQ itu sebanding dengan sisi 2M pada BC. Ya, kemudian yang kedua adalah sudut-sudut yang seletak sama besar atau kriteria SD, SD, SD. Sudut-sudut. Ya. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga OPQ. Ya, sudut A itu sama besar dengan sudut Q. Ya. Kemudian sudut C sama besar dengan sudut Q. Kemudian sudut B itu sama besar dengan sudut P. Ya, sudut yang warnanya sama itu menandakan sudutnya sama besar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding atau kriteria sisi sudut sisi. Ya, S, S, D, S. Misalnya di sini ada sisi C itu sebanding dengan sisi Q. Ya, kemudian sudut A sama besar dengan sudut O. Kemudian sisi B itu sebanding dengan sisi P. Selanjutnya di sini ada contoh soal, ya. Misalnya ada gambar di sini, ya, gambarnya seperti itu. Pertanyaannya adalah buktikan ABC sebangun dengan CDE dan hitunglah panjang CE dan DE-nya. Ya, sebelum itu Bu Guru akan gambar dua segitiga yang diketahui tadi, ya. Di sini ada dua segitiga, siku-siku di D yang pertama, kemudian ini E, ini C, kemudian ini ada siku-siku di B, kemudian di sini C. Kenapa C? Karena di sini ada sudut bertolak belakang, ya. Kalau sudut bertolak belakang artinya sudutnya sama besar, ya. Jadi di sini C-nya sama, ya. C pada segitiga ABC dan C pada segitiga CDE itu sama. Jadi di sini A, ya. CD-nya 16, kemudian AC-nya 10, AB-nya 6. Itu yang diketahui pada gambar, ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencari panjang BC dengan menggunakan triple Pythagoras, ya. Masih ingat, ya? Jika triple Pythagoras 3, 4, 5, maka kalau di sini 6 dan di sini 10, maka di sini 8. Ya, betul. Berarti BC-nya sudah ketemu. Ini adalah 8. Ya. Kemudian setelah kita mencari BC, kita cari dulu panjang yang lainnya, ya. Yang diketahui adalah CE dan DE. Tapi sebelum itu kita buktikan dulu apakah segitiga ABC dan segitiga CDE sebangun. Ya. Kita perhatikan sudut ABC itu sama dengan sudut EDC, ya, siku-siku. Karena sudah diketahui pada gambar, ya, siku-siku. Kemudian ada lagi sudut ACB itu sama dengan sudut, ya, betul, ECD karena bertolak belakang. Jadi besar sudutnya pasti sama, ya, bertolak belakang, ya. Ingat, ya. Kemudian syarat yang kedua adalah perbandingan sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama. Kita buktikan ACT sebanding dengan EC, kemudian BC itu sebanding dengan DC, dan AB sebanding dengan, ya, betul, DE. Ya. Kita lihat pada gambar AC-nya 10, EC-nya belum tahu atau CE-nya sama
dengan BC-nya. Itu berapa tadi? 8 per 16 sama dengan AB-nya. 6 dan DE-nya belum diketahui. Itu yang ditanyakan. Kita coret jadi 1 dan 2. Kemudian kita cari CE-nya. Berarti dengan perkalian silang ya. 10 kali 2 per 1 sama dengan 20. DE-nya juga sama perkalian silang. Sama dengan 6 kali 2 bagi 1 sama dengan 12. Ya. Silahkan jika ada pertanyaan terkait dengan penjelasan materi yang baru saja Bu Guru sampaikan, bisa kalian sampaikan langsung di sini dengan mengaktifkan mikrofon kalian. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Aisyah, boleh. Silahkan. Saya Aisyah, Bu. Saya ingin bertanya, Bu, apakah bangun segitiga yang sebangun bisa dikatakan kongruen, Bu? Ya, terima kasih Aisyah. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya. Tadi Aisyah bertanya, ya, apakah bangun segitiga yang sebangun bisa dikatakan kongruen? Nah, jawabannya adalah bangun segitiga yang sebangun bisa dikatakan kongruen, tetapi jika perbandingan sisi-sisinya adalah 1. Jadi, kalau tidak perbandingannya 1, itu bukan kongruen, ya. Artinya, selanjutnya silahkan kalian buka LKPD yang sudah Bu Guru share sebelumnya ya di grup WA. Kemudian nanti kalian kerjakan LKPD tersebut dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompok yang sudah Bu Guru bagi sebelumnya ya. Kemudian nanti pada LKPD tersebut kalian diminta untuk memeriksa kekongruenan dua segitiga berdasarkan syarat, sifat-sifat, dan perbandingan sisi-sisinya. Ya, oke, Bu Guru buka LKPD-nya terlebih dahulu ya. Pada LKPD tersebut ini kalian diminta untuk memeriksa kesebangunan dua segitiga berdasarkan syarat, sifat-sifat, dan perbandingan sisi-sisinya ya. Dan inilah LKPD-nya. Sebelum mengerjakan kegiatan pembelajaran pada LKPD ini, kalian perhatikan petunjuk belajarnya dulu. Yang pertama, amatilah permasalahan yang disajikan pada LKPD ini. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa ajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak kalian pahami dari apa yang diamati pada LKPD ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kumpulkan informasi dengan membaca sumber lain, misalnya pada e-modul, buku teks, atau internet. Ya. Yang keempat, nanti silakan olah informasi yang sudah kalian kumpulkan pada LKPD ini. Ya. Kemudian yang terakhir, kalian sampaikan hasil pengamatan berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan ya, sama kelompok kalian. Ya. Silahkan amati sisi dan sudut pada gambar pasangan segitiga yang disajikan dalam LKPD ini. Ya, di sini ada sebuah segitiga. Ya, sudut A-nya berapa, anak-anak? 60 derajat. 60 derajat. Sudut B-nya? 45 derajat. 45 derajat ya. Kemudian kalian silahkan amati segitiga tersebut tadi. Kemudian nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa ajukan pertanyaan tentang apa yang kalian tidak pahami dari apa yang diamati tadi di atas melalui japri ke nomor WA Bu Guru ya. Kemudian setelah itu kalian di sini diperbolehkan untuk berkomunikasi ya melalui chat WA group dengan kelompok kalian ya. Kemudian nanti silakan kalian cari tahu di sini permasalahan yang disajikan ya selama 5 menit. Dengan faktor skala K nanti K-nya adalah 2,
sama dengan 2 kali dari segitiga ABC tersebut. Kemudian gambarlah segitiga DEF-nya. Kalian diskusikan dengan teman satu kelompok yang sudah dibuat sebelumnya, ya. Diskusikan dengan teman satu kelompok, kemudian dengan menggunakan garis, ukurlah panjang sisi-sisi segitiga tersebut dan isilah perbandingannya dengan melengkapi titik-titik di bawah ini. Nanti kalian isi titik-titik tersebut, ya. AB banding DE nanti sama dengan berapa, BC banding EF sama dengan berapa, kemudian AC banding DF sama dengan berapa. Kemudian nanti kalian jawab, apakah ukuran sisi-sisi pada kedua segitiga tersebut memiliki perbandingan yang sama? Kemudian dengan menggunakan busur, ukurlah besar sudut A dan sudut D, apakah keduanya sama besar atau tidak. Ya. Kemudian Selanjutnya silakan nanti kalian simpulkan ya kegiatan pembelajaran hari ini. Simpulkan apakah kedua segitiga itu sebangun, kemudian jelaskan alasan kalian dengan mengingat kembali syarat kesebangunan yang tadi sudah Bu Guru sampaikan sebelumnya. Ya. Silahkan kalian diskusikan hasil pekerjaan LKPD-nya dengan teman satu kelompok kalian ya, dan membuktikan hasil pekerjaannya apakah pada gambar segitiga yang kalian buat dalam LKPD merupakan pasangan segitiga yang sebangun atau tidak. Silahkan nanti kalian diskusi lewat WA grup kelompok kalian ya. Sudah selesai, beberapa perwakilan siswa dari kelompoknya bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya secara langsung ya di sini. Kemudian nanti yang lain bisa memfoto hasil pekerjaan LKPD-nya dan dikirimkan melalui WA grup kelompok kalian sebagai wujud tanggung jawab kalian ya. Coba Bu Guru ingin kelompok 1, silahkan salah satu anggotanya bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa perwakilan dari kelompok 1? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, saya, Bu. Kelompok 1, Indi ya. Saya Indi dari perwakilan kelompok 1, Bu. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, pada gambar segitiga AC dan segitiga DEF, ukuran sisi-sisi pada kedua segitiga tersebut memiliki perbandingan yang sama, dan sudut A memiliki besar yang sama dengan sudut D, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang sebangun berdasarkan kriteria sudut-sudut-sudut. Bisa ditunjukkan hasil gambar yang Indi buat? Ada? Ditunjukkan ke layar? Ada, Bu. Ya, silakan. Ini, Bu. Ya, lebih ke depan lagi, Indi. Ya, bagus sekali ya gambarnya. Oke, Indi, terima kasih untuk kelompok 1. Sama-sama. Kemudian selanjutnya coba kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 tadi bagaimana? Silahkan, ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Firki ya. Ya, Bu. Saya Firki dari perwakilan kelompok 3, Bu.
Izin menanggapi ya, Bu. Ya, Hasil diskusi kelompok saya kurang lebih sama dengan kelompok 1. Menurut hasil diskusi kelompok kami pada gambar segitiga ABC dan segitiga DEF, ukuran sudut A dan sudut D sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua sisi tersebut adalah segitiga yang sebangun, karena syarat dua segitiga yang sebangun adalah dua buah sudut yang bersesuaian sama besar. ya, terima kasih untuk Firky dan juga tadi Indi ya, perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Baiklah, di sini Bu Guru akan memberikan tanggapan ya dan menganalisis hasil pekerjaan kalian ya. Secara keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Indi dan Mbak Firky sudah sangat baik sekali ya. Jadi benar apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 3 bahwa kesimpulannya adalah dua segitiga tersebut adalah segitiga yang sebangun ya. Ini berarti kalian sudah memahami tentang materi kesebangunan dua segitiga ya, terbukti dari hasil pekerjaan kelompok kalian yang sudah kalian kirimkan melalui grup WA kelompok kalian, jawabannya sudah tepat sasaran ya. Terima kasih untuk kalian semua dan tepuk tangan untuk kalian semua. Nanti seperti biasa kalian kirimkan jawabannya melalui link Google Form yang sudah Bu Guru bagikan di WA grup kelas kalian ya. Nanti apakah jawaban tadi di pretest dan post test kalian ada peningkatan atau tidak, nanti Bu Guru akan analisis ya. Anak-anak, untuk mengukur kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini, silakan kalian bisa mengerjakan beberapa soal interaktif yang ada pada layar ya. Nanti kalian bisa langsung mengetahui jawabannya, apakah benar atau salah. Silahkan kerjakan ya. Silahkan nomor 1, siapa yang sudah? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu. Silahkan Nia. Nomor 1 jawabannya apa Nia? B, Bu. Jawabannya D ya. Pasangan segitiga berikut B. pasti sebangun, kecuali adalah yang B ya. Dua segitiga sama kaki nih ya. Iya. Kita lihat ya. Apakah jawabannya betul atau salah? Yeay, selamat. Kamu benar. Lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, jawabannya sudah betul. Silakan, ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Silahkan, dari kalian. Saya, Bu. Bu. Saya Rahiti, Bu. Syarat dua segitiga yang sebangun. 1. Sudut-sudut yang seletak sama besar. 2. Sisi-sisi yang seletak sebanding proporsional. Ya, itu kesimpulan dari Rohiti ya. Ada lagi silahkan yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Selain Rohiti? Saya, Bu. Bu. Silahkan, Niko. Saya Iko, Bu. Sifat dua segitiga yang sebangun. A. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau sisi. Mari kita simpulkan sama-sama. Ya. Yang pertama, syarat dua segitiga yang sebangun adalah sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak memiliki perbandingan yang sama. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadi sudah disampaikan secara garis besar oleh Ikov ya. Segitiga kongruen dapat ditentukan ketiga sisi dan sudutnya. Sifat-sifat segitiga yang sebangun adalah yang pertama 3 sisi atau sisi ya. Jika dua buah bangun segitiga adalah sebangun, maka ketiga sisi segitiga pertama sama panjang dengan ketiga sisi segitiga kedua ya.
atau sisi-sisi. Setelah kita tadi sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini, nah untuk mengukur kemampuan kalian pada pembelajaran hari ini, Bu Guru minta silahkan nanti kalian kerjakan soal-soal pada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap melalui link Google Form yang sudah Bu Guru bagikan pada WA grup kelas kalian ya. Tadi di awal sudah Bu Guru sampaikan sebenarnya. Mari kita merefleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari? Ada yang mau menjawab refleksi ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Firki. Sebentar, Firki. Ya, silakan. Saya Firki, Bu. Hari ini saya mempelajari kesebangunan dua segitiga, Bu. Ya, betul sekali ya. Hari ini kita mempelajari tentang kesebangunan dua segitiga. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang kesebangunan khusus segitiga siku-siku. Ya, silahkan kalian persiapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Ya, kemudian setelah ini silahkan kalian bisa mengerjakan tugas proyek sebagai penilaian keterampilan kalian. Nanti tuliskan strategi kalian dalam memperkirakan tinggi gedung, ya, atau bisa pohon, atau bisa tiang listrik maupun tiang bendera yang ada di sekitar rumah kalian, ya, dengan menggunakan konsep kesebangunan yang sudah kalian pelajari hari ini, ya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Dan tetap jaga kesehatan kalian ya. Karena di masa pandemi sekarang ini, mari kita sama-sama mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan tentunya belajar dari Rumah. juga harus dari rumah ya. Serta tetap terapkan protokol kesehatan kalian ya, terutama 3M. 3M itu adalah memakai masker, Mencuci tangan. menjaga Dan jaga jarak. jarak dan kesehatan kalian. Ya. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, ya. Dan izinkan Bu Guru untuk memimpin doa kalian, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, dosen, dan guru yang sudah menilai video praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Untuk refleksi pembelajaran yang sudah saya laksanakan, saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan alokasi waktu yang sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Kemudian anak-anak juga sangat antusias mengikuti pembelajaran pada hari ini. Terbukti dengan beberapa